Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Badriyah, NIM 8581761189. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran pendidikan seni di SD, modul 7. Petunjuk cara belajar. A. Demikian perilaku yang hendaknya sering kita lakukan untuk mengamati pentas-pentas yang menyajikan tari anak, mengamati tari anak, tema, bentuk, gerak, komposisi, pola, lantai. Agar kita mendapatkan pengalaman dan memiliki memori ingatan tenang bentuk dari anak, dan kita juga dapat mengamati gerak alam di sekitar kita yang dapat dijadikan sumber ide dalam menyusun karya tari anak. Kita juga hendaknya mengamati perilaku anak dalam pertumbuhan di usia setingkat SD. Perilaku anak tersebut dapat dijadikan inspirasi atau acuan dalam menyusun gerak tari anak, agar gerak-gerak yang kita ciptakan akrab dengan keseharian anak. Petunjuk cara belajar. Hal-hal yang perlu kita ketahui bahwa kemampuan lain yang mendukung dalam mempelajari modul ini adalah: 1. Anda telah menguasai pengetahuan tentang karakteristik dan perkembangan jiwa anak, termasuk memahami perkembangan dan kemampuan belajar anak. 2. Anda telah mempelajari dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan kemampuan keterampilan tari. Dalam kurung baca buku elemen dasar komposisi tari. 3. Anda sudah memiliki pengalaman dan kemampuan menari atau melihat tari baik dari daerah tempat asal Anda maupun di luar daerah asal Anda berasal. Petunjuk cara belajar. B. Persiapan yang dilakukan. 1. Pakailah baju kaos yang menyerap keringat dan memudahkan Anda bergerak bebas dan leluasa tanpa gangguan. 2. Pakailah celana yang tidak tebal dan kaku dan juga tidak ketat, dalam kurung elastis. 3. Lakukan di ruang latihan yang luas dan bersih, agar bebas bergerak dan berkreasi. 4. Tidak memakai alas kaki dalam ruang latihan. Dalam kurung, lepaskan sepatu Anda karena sepatu akan mengganggu gerak Anda. 5. Tidak menggunakan aksesoris, misalnya kalung, gelang, bros, yang kemungkinan akan mengganggu gerak Anda. Enam. Bagaimana yang berambut panjang? 6. Bagi mahasiswa yang berambut panjang, sebaiknya mengikat rambutnya ke atas dengan rapi agar gerakan Anda tidak terganggu oleh rambut. Petunjuk cara belajar. C. Peralatan yang diperlukan. 1. Tape recorder and player. 2. Kaset yang berisi musik iringan. Tari minimal 2 macam. Bisa musik daerah tempat Anda berasal dan dari daerah lain atau mancanegara, atau musik lainnya. Kaset tersebut
kemungkinan akan dipakai oleh salah satu dari mahasiswa yang menggunakan editing musik untuk mengiringi karya tari yang Anda susun. 3. Alat musik baik sudah ada maupun alat musik hasil kreasi Anda sendiri yang sederhana akan dapat digunakan untuk membuat musik iringan tari anak yang geraknya sudah Anda susun. 4. Siapkan sumpur jika perlu, semacam selendang yang dililitkan di pinggang dalam tari Jawa, atau properti lainnya yang Anda butuhkan, misalnya keris, jambu, garis miring, pecut, sapu tangan, dan lain-lain. Kegiatan belajar 1. Proses penciptaan tari. Eksplorasi adalah tahap awal sebagai seorang yang akan menyusun tari dalam proses penyusunan karya tari. Aktivitas Anda dalam tahap eksplorasi ini meliputi berpikir, berimajinasi, merasakan, dan merespon alam sekitar, lingkungan fisik, dunia binatang, tumbuhan, kejadian-kejadian sekarang maupun di masa lalu atau suatu cerita. Eksplorasi termotivasi dari luar diri Anda sebagai penata tari, sehingga tahap eksplorasi ini sangat bermanfaat bagi Anda. Improvisasi memberikan kesempatan lebih luas dalam melakukan imajinasi, pemilihan, dan penciptaan dibandingkan dengan eksplorasi. Dalam improvisasi, seseorang lebih memiliki kebebasan dalam mengungkapkan ekspresi gerak. Ciri dari improvisasi ditandai dengan gerak spontanitas. Proses improvisasi merangsang imajinasi, sedangkan imajinasi merupakan elemen yang paling esensial dalam laku kreatif. Evaluasi. Anda melakukan evaluasi atau pemilihan gerak yang sesuai dengan ide garapannya. Pemilihan gerak juga didasarkan pada ide dasar yang meliputi tema, cerita, watak, gerak, dan gerak-gerak yang menjadi ciri dari ide dasarnya. Dan pilihlah gerak-gerak yang betul-betul menurut Anda sudah sesuai dengan imajinasi dan juga sesuai dengan tingkat kemampuan siswa Anda. Forming. Salah satu hasil dalam pengalaman berkreasi tari adalah menyusun gerak tari. Proses ini disebut compassing atau forming, membuat komposisi. Kebutuhan membuat komposisi lahir dari hasrat manusia untuk memberi bentuk pada apa yang ditemukan dalam eksplorasi. Langkah melakukan spontanitas gerak juga penting, tetapi spontanitas gerak hendaknya dipadukan atau ditambah dengan proses pemilihan gerak, pengintegrasian gerak, dan penyatuan gerak. Kesatuan gerak tersebut dinamakan tari atau bentuk tari. Konsep gerakan tari. A. Judul karya tari. Nama tari, garapan, karya tari diberi judul yang sesuai dengan tema atau cerita yang dipilih. Bentuk drama tari maupun bentuk tari tunggal, pasangan atau kelompok. B. Sumber garapan. Ada beberapa sumber garapan yang dapat dijadikan pijakan dalam menyusun konsep karya tari, yaitu auditif. Auditif adalah sumber yang diperoleh dari hal-hal yang didengar, misalnya dongeng dari ibu, cerita dari radio atau kaset. 2. Kinestetik merupakan garapan yang berasal dari gerak. Gerak tersebut dapat diperoleh dari melihat pertunjukan tari, gerak sehari-hari, gerak binatang, atau gerak apa saja yang rangsang awalnya berasal dari gerak yang pernah dilihat, baik melihat pertunjukan langsung maupun media elektronik. 3. Ide sumber garapan juga bermulai dari ide yang berasal dari semua aspek kehidupan sekitar kita, lingkungan alam, satwa, atau fauna. 4. Tertulis sumber. A. Judul karya tari. Garapan karya tari diberi judul yang sesuai dengan tema atau cerita yang dipilih.
bentuk drama tari maupun bentuk tari tunggal, pasangan atau kelompok. B. Sumber garapan. Ada beberapa sumber garapan yang dapat dijadikan pijakan dalam menyusun konsep karya tari, yaitu satu, auditif adalah sumber yang diperoleh dari hal-hal yang didengar, misalnya dongeng dari ibu, cerita dari radio atau kaset. Dua, kinestetik merupakan garapan yang berasal dari gerak. Gerak tersebut dapat diperoleh dari melihat pertunjukan tari, gerak sehari-hari, gerak binatang, atau gerak apa saja yang rangsang awalnya berasal dari gerak yang pernah dilihat, baik melihat pertunjukan langsung maupun media elektronik. 3. Ide. Sumber garapan juga bermulai dari ide yang berasal dari semua aspek kehidupan sekitar kita, lingkungan alam, satwa, atau fauna. 4. Tertulis sumber garapan ini merupakan rangsang awal yang berasal dari sumber tertulis, misalnya buku cerita, komik, biografi, cerpen, maupun puisi dan sumber lain dalam bentuk tulisan. C. Tipe tari. Tipe tari yang dapat dipakai untuk menyusun konsep garapan tari ada beberapa tipe, yaitu 1. Drama tari adalah suatu karya tari yang mengungkapkan suatu cerita yang di dalamnya terdapat beberapa tokoh yang kehadirannya memiliki arti, punya peran yang bersifat kausal atau sebab akibat, seperti drama tari dengan cerita Malin Kundang, Ramayana, dan Kartini. 2. Dramatik. Karya tari dengan tipe dramatik adalah karya tari yang mengandung unsur cerita meskipun di dalamnya tidak menggambarkan tokoh-tokoh tertentu. Misalnya tari tenun atau tari batik komik, suatu garapan yang tari yang bersifat komikal. Misalnya tari karya Didi Nini Towok berjudul Dwi Muka, tari golek kayu, atau bentuk tari jenaka lainnya yang ada di daerah asal Anda. 3. Abstrak merupakan suatu garapan tari yang pengungkapannya tidak diekspresikan secara jelas. Karya tari tersebut biasanya karya kontemporer atau karya tari non-tradisional. D. Mod penyajian. Mod penyajian adalah semacam gaya penyajian dalam sebuah pertunjukan tari. Mod penyajian ini ada dua, yaitu simbolik, maksudnya bahwa garapan tersebut pengungkapannya diekspresikan dengan simbol-simbol, baik dalam gerak, kostum, maupun pola lantai. Contohnya tari bedaya dari Jawa yang dilakukan oleh penari putri semua dengan kostum yang sama. 2. Representasional. Karya tadi tersebut diungkapkan dengan jelas, baik cerita dan tokohnya diungkapkan secara jelas, sehingga penonton mudah memahami. Contoh cerita Malin Kundang dari Sumatera bisa ditampilkan dengan model representasional. Konsep gerak. Di dalam penggarapan gerak pasti akan ada transisi, yaitu perpindahan dari pola lantai satu ke pola lantai berikutnya. Usahakan transisi ini dilakukan secara mulus. Artinya, jangan menggunakan gerak transisi semata-mata untuk bergerak menuju ke posisi berikutnya. Konsep gerak. Di dalam penggarapan gerak pasti akan ada transisi, yaitu perpindahan dari menggunakan instrumen musik lengkap untuk kepentingan tersebut, tetapi menggunakan musik yang sudah ada dalam bentuk rekaman pita kaset. G. Konsep tata teknik pentas. 1. Tempat pertunjukan yang akan digunakan jenis proscenium atau lapangan atau pendopo. 2. Dekor atau backdrop atau latar belakang panggung dapat berwarna hitam, putih, atau abu-abu.
3. Properti apa saja yang digunakan, misalnya penggunaan keris, tongkat, kain, busur, sapu tangan, dan sebagainya. 4. Tata lampu menggunakan penerangan listrik, patromak, atau obor. Untuk drama tari, desain lampu disesuaikan dengan adegan atau ceritanya. Kegiatan 3. Sumber tema. A. Tema cerita. Sumber-sumber yang dapat dipakai sebagai materi tema tari adalah sebagai berikut. 1. Binatang. Pilihlah tema dari jenis binatang yang menarik dan sesuai untuk dilakukan anak setingkat SD. Misalnya kupu-kupu, katak, kucing, burung, angsa, dan kelinci. 2. Alam. Alam sekitar dapat menjadi tema dalam menyusun karya tari, misalnya pepohonan, bunga, matahari, dan rembulan. 3. Kegiatan sehari-hari. Kehidupan masyarakat dapat diangkat menjadi tema cerita, misalnya membatik, menenun, nelayan, petani, dan memancing. 4. Susunan hati. Emosi atau suasana hati dapat pula menjadi sumber tema. Misalnya suasana gembira, gembira bermain habis panen, sepi, sedih, dan gelisah. B. Tema gerak. Gerak tubuh dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu gerak kaki, gerak tangan, gerak badan, gerak kepala. Kegiatan belajar 4. Karya tari. Menyusun karya tari ada beberapa langkah. Pertama, setelah melalui tahap eksplorasi sampai dengan forming dan susunan gerak yang dibuat sudah menjadi satu bentuk tari yang utuh. 2. Setelah dilakukan revisi gerak, Anda memperagakan lagi hasil karya tari tersebut, menghitung durasi waktu yang sudah ditentukan. Anda dapat menyusun tari dengan durasi lebih atau kurang dari 5-7 menit. 3. Setelah tari tampak bentuknya, mulailah Anda memilih atau merancang musik yang akan Anda gunakan dengan cara 1. Editing, B. Mengisi gerakan, C. Internal, D. Musik alternatif. 4. Anda merancang rias dan busana yang akan digunakan dalam karya tari tersebut. Pertimbangkan rias yang sesuai dengan tema tari dan gerak tari juga menjadi pertimbangan dalam merancang busana agar tidak mengganggu gerak tari. Buatlah desain yang menunjukkan identitas dari tema tarian, hindari dandanan menyolok yang tidak sesuai dengan figur tema tersebut. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.